Lando Norris tampil sangat dominan pada balapan GP Singapura. Lando berhasil kunci kemenangan ketiganya di F1 dengan kembali hancurkan rival-rivalnya, di mana ia kembali finish 20 detik di depan Max Verstappen. Start dari pole position, Norris berhasil memutus siklus start buruknya dan bisa memimpin balapan di lap pertama. Setelah itu pembalap 24 tahun tersebut tidak terkejar dan tidak tersentuh dengan performa yang dominan serta kecepatan yang seakan-akan berada di level yang berbeda. Norris yang memimpin balapan dari start sampai finish, bahkan nyaris saja meraih Grand Slam pertamanya andai saja Daniel Ricciardo tidak mencuri fastest lap di lap terakhir. Saking dominannya, sebenarnya Norris bisa saja finish sampai 30 detik di depan Verstappen, tapi ia memilih untuk menurunkan kecepatannya di akhir stint kedua supaya bisa pastikan kemenangan tanpa masalah apapun. Hal itu karena Norris nyaris saja menyerempet tembok sebanyak 2 kali sepanjang balapan. Yang pertama, ketika dia alami ban terkunci di tikungan 14 dan nyaris saja menabrak tembok. Lalu kedua, ketika dia sedikit menyerempet dinding di tikungan ke-10, tempat yang sama di mana George Russell alami insiden pada lap terakhir balapan tahun lalu. Norris sendiri mengatakan kalau dua momen nyarisnya itu bukan karena dia terlalu push mobilnya dengan keras, tapi memang karena terlalu santai saja melihat gapnya dengan Verstappen sangat jauh. Tapi kemudian di akhir stint kedua, Lando memilih untuk bermain aman dan menurunkan kecepatan supaya mulus sampai finish. McLaren memang menjadi favorit di GP Singapura sejak latihan bebas, di mana Lando Norris memimpin sesi FP2 dan FP3. Paket high downforce yang mereka punya bekerja dengan baik dan memberikan kedua pembalapnya keseimbangan yang sangat baik di tikungan lambat. Kualifikasi memang sedikit berjalan kurang mulus bagi McLaren dengan inkonsistensi ban Pirelli terhadap suhu trek yang membuat lap Norris dan Piastri kurang maksimal. Ditambah dengan insiden Carlos Sainz di Q3 yang membuat pembalap hanya bisa buat 1 kali hot lap. Meski Norris bisa raih pole position, Piastri menjadi korban dari inkonsistensi ban Pirelli tersebut dengan cuma bisa start dari posisi kelima. Namun setidaknya strategi McLaren dengan golong dan manfaatkan tayar offset bekerja dengan baik bagi Piastri, di mana ia mampu menyalip dua Mercedes dan kunci podium ketiga. Mobil MCL38 kembali membuktikan merupakan paket paling komplit musim ini, dan dengan performa seperti kemarin, McLaren punya momentum bagus untuk kunci juara konstruktor. Double podium membuat McLaren sekarang menjauh dari Red Bull dengan gap 41 poin. Sedangkan dari klasemen pembalap, Lando Norris bisa kembali pangkas 7 poin dari Verstappen, di mana gap keduanya sekarang menjadi 52 poin untuk 6 balapan tersisa. Andaikan saja dari balapan-balapan sebelumnya Norris bisa tampilkan performa sempurna tanpa celah seperti kemarin, mungkin gapnya sudah bisa jauh lebih tipis. Sekarang Norris harus ulangi performanya di GP Singapura dalam 6 balapan ke depan jika memang ia ingin juara dunia musim ini. Apalagi dengan kondisi Max Verstappen di Red Bull yang nampaknya sudah mulai membaik. Verstappen sendiri akhirnya kembali naik podium, yang meskipun bukan podium kemenangan, tapi setidaknya finish runner-up sudah lebih dari cukup baginya untuk meminimalisir kehilangan poin dari Norris. Apalagi mengingat GP Singapura adalah salah satu trek terlemah Red Bull, di mana tahun lalu saja disinilah satu-satunya trek yang gagal mereka menangkan. Bisa meraih podium kedua setelah rentetan hasil negatif, tentu bukanlah sesuatu yang buruk. Meskipun Red Bull sempat keteteran di sesi latihan bebas hari Jumat, tapi tim kemudian berhasil memberikan Verstappen settingan mobil yang tepat untuk kualifikasi dan balapan. Verstappen mengklaim jika mobilnya terasa jauh lebih baik, di mana handlingnya lebih konsisten, dan keseimbangannya cukup oke ketimbang balapan-balapan sebelumnya, meskipun masih belum bisa menemukan ritme yang kompetitif untuk menyaingi kecepatan Lando Norris. Itu sepertinya tak terlalu dipermasalahkan oleh Verstappen, karena yang terpenting ia bisa finish di posisi kedua dan tak terlalu banyak kehilangan poin. Verstappen harus berterima kasih kepada Daniel Ricciardo yang mencuri fastest lap Lando Norris di lap terakhir. Hal itu sangat krusial karena 1 poin yang dicegah oleh Ricciardo bisa membuat Max Verstappen tetap juara dunia meskipun ia finish di posisi kedua, dan Norris selalu menang di sisa balapan dan sprint race musim ini. Padahal GP Singapura kemungkinan besar merupakan balapan terakhir Ricciardo di F1 bersama Racing Bulls sebelum gosipnya ia akan digantikan oleh Liam Lawson di Austin. Berbanding terbalik dengan Max Verstappen yang bisa finish runner-up, Sergio Perez cuma mampu akhiri race di urutan ke-10. Checo lagi-lagi gagal lolos dari sesi Q2 dan harus start dari urutan ke-13 atau tepat di belakang duo Williams. Saat balapan dia berhasil naik ke posisi 10, memanfaatkan manuver gila dari Franco Colapinto saat start yang membuat Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, dan Alex Albon kehilangan posisi.
Strateginya saat race memang berhasil meng-undercut Colapinto, tapi sayangnya ia tak bisa mengcover strategi agresif Ferrari yang memasukkan Carlos Sainz ke pit lebih awal. Selain itu, ia juga terlalu lama menghabiskan balapan di belakang pembalap muda Argentina tersebut, menyebabkan Checo kehilangan banyak waktu untuk mengejar barisan Leclerc dan Alonso di depannya. Alhasil, di stint kedua, Perez harus berusaha mengejar Nico Hülkenberg yang pit stop belakangan, dan sayangnya ia gagal menyalip pembalap Haas itu dan harus puas finish di posisi ke-10 saja. Hasil yang tentu tidak cukup dan jelas merugikan Red Bull dengan double podium yang diraih McLaren. Beralih ke tim lain, ada Ferrari yang sejatinya merupakan kandidat terkuat di GP Singapura dan berstatus sebagai pemenang balapan musim lalu. Dengan momentum dari Monza dan Baku sebelumnya, tentu wajar jika Ferrari dijagokan, mengingat karakteristik Marina Bay yang memiliki tikungan pendek. Sempat memimpin sesi FP1 dan menjanjikan di sesi FP2, Ferrari malah loyo di sesi latihan bebas ketiga dengan Leclerc yang mengeluhkan grip yang tiba-tiba menghilang. Keluhan itu berlanjut sampai kualifikasi, di mana catatan waktunya sama sekali tidak bisa menyentuh duo McLaren, bahkan kalah dari Mercedes. Puncaknya adalah di Q3, di mana berawal dari Carlos Sainz yang melintir di tikungan terakhir dan menabrak tembok, memicu bendera merah berkibar. Charles Leclerc, yang cuma punya satu kesempatan hot lap di Q3, catatan waktunya harus dihapus karena melanggar track limit. Alhasil, duo Ferrari tak punya catatan waktu di sesi Q3 dan harus start dari posisi ke-9 dan 10. Untungnya, kondisi jauh lebih baik bagi Ferrari saat balapan. Leclerc sejak awal race sudah menunjukkan pace yang progresif dengan naik ke posisi ke-8 selepas start. Meski sempat frustrasi karena tertahan oleh Fernando Alonso dan Nico Hülkenberg, tapi itu bisa diatasi oleh Leclerc lewat strategi golongnya. Dengan keunggulan ban hard yang lebih baru, ia bisa menyalip Lewis Hamilton untuk kunci posisi kelima, dan tinggal sedikit lagi ia bisa melewati George Russell. Sementara Carlos Sainz yang lakoni start buruk dan sempat turun ke posisi 12, diberi strategi yang lumayan beresiko dengan pit stop lebih awal untuk lancarkan undercut ke pembalap di depannya. Strategi tersebut berhasil dan membuat Sainz selesaikan balapan di posisi ke-7. Beralih ke Mercedes, performa mereka berbanding terbalik dengan Ferrari, yaitu keteteran di latihan bebas, tapi bisa lumayan kencang di kualifikasi, sebelum kemudian kembali kesulitan saat race. Dua Mercedes secara mengejutkan bisa tempati grid ketiga dan keempat di kualifikasi, di mana Lewis Hamilton mendeskripsikan itu sebagai perubahan performa yang aneh. Padahal di latihan bebas, Hamilton mengeluh sliding ke sana kemari di semua tikungan. Tapi pas kualifikasi, tiba-tiba mobilnya mendapatkan grip dan bisa mengunci grid ketiga. Ketika race, Mercedes kembali gagal memanfaatkan performa kejutannya. Strategi ban soft Hamilton di stint pembuka tak berjalan sesuai rencana, karena ternyata grip yang dihasilkan tidak sebanding dengan tingkat degradasi ban yang cukup cepat habis. Alhasil karena pace Hamilton yang pelan dengan ban soft membuat kecepatan George Russell yang pakai medium jadi sangat terhambat, dan ketika rekan setimnya itu pit duluan, ia sudah kehabisan waktu untuk bisa mengejar Verstappen. Mau tidak mau, akhirnya Russell harus berduel bertahan dari kejaran Oscar Piastri, yang sayang tak bisa ia bendung dengan perbedaan performa ban di stint kedua. Russell sendiri akhirnya finish di posisi keempat setelah berhasil menahan Charles Leclerc di fase akhir balapan, dan Lewis Hamilton harus puas selesaikan race di posisi 7. Di belakangnya ada Fernando Alonso yang lagi-lagi jadi sosok penggendong handal bagi Aston Martin. Setelah pada GP Baku kemarin ia finish di posisi ke-6, di Singapura Alonso kembali tunjukkan performa berkelas dengan kunci posisi 8 di akhir balapan. Meskipun ia terus-menerus komplain soal mobil EMA24 yang bermasalah, tapi Alonso masih mampu membawa tim ini bersaing di 10 besar. Bandingkan dengan Lance Stroll yang tenggelam di barisan 5 terbawah sepanjang akhir pekan karena tak mampu menemukan cara untuk memaksimalkan mobilnya sendiri. Di belakang Alonso ada pembalap senior lainnya, yaitu Nico Hülkenberg, yang akhirnya kembali koleksi poin bagi tim Haas dengan tambahan 2 poinnya, dan ia disusul Sergio Perez di posisi ke-10. Setelah race berakhir, beberapa pembalap dilaporkan mengalami kelelahan yang cukup ekstrim karena GP Singapura yang sangat menuntut fisik dengan suhu panas nan lembab khas negara tropis. George Russell dan Lewis Hamilton harus absen dari media duty karena kepanasan. Franco Colapinto yang baru pertama kali balapan di Singapura keluhkan perutnya yang sakit di pertengahan balapan dan nyaris muntah. Tapi pada akhirnya semua baik-baik saja, dan semua pembalap berhasil menuntaskan salah satu race paling berat dan paling kejam secara fisik di kalender F1. Jadi mana momen favorit kalian di balapan kemarin?
Tulis pendapat kamu di komentar. Dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.